Baik, Pak Yusuf. Selamat siang, Ya, Pak Yusuf. Selamat siang. ya, selamat malam Pak di sini. Oh, malam di sana ya, Pak ya? Oh, Iya, saya bertanya ke siapa, Pak? Ke Bapak atau ke Ibu ya, Siti ini, Pak? silakan aja Pak. Pertanyaannya diajukan aja. Bapak posisi di mana nih? Saya di Belanda? Amerika ini, Pak. Di Amerika. Oh ya, silakan. Hmm. Ini, Pak, saya mau menanyakan mengenai masalah ayat Kejadian 8 ayat 21 itu, Pak. Ya, Bisa tolong dibacakan, Bu? Kejadian Oke, 8 ayat 21. Kejadian 8 ayat 21 ya Pak ya. Ya. Oke. Yang judul apa perikopnya tahu tulah keempat lalat pikat itu ya Pak ya. Bukan, bukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Bentar, salah Pak, salah. Sorry. Kejadian. Oke. Kejadian 8 ayat 21. Oke. Oh ini ya. Hmm. Air bah turut ya Pak ya. Ketika Bukan. Ketika Tuhan mencium ya persembahan yang harum. iya kan perikopnya kan air bah Oh iya, surut iya. Pak. Jadi jangan Iya, iya. mencomot ayat. Itu loh. Baik. Ya, Hmm. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang Hmm. ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak Hmm. kecilnya. Dan aku Hmm. tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Hmm. Terus, Nah, pertanyaan saya, ketika Tuhan berfirman dalam hati, ini yang mendengarkan siapa ini? kan dalam hati, Pak. Iya, yang mendengarkan siapa? Kok bisa dicatat ayatnya ada? ya jadi begini Pak Mahadewa, Bapak Kristen apa Islam Pak? Saya Muslim, Pak. Oke, jadi itulah ajaibnya Tuhan Yesus. Ya, Oh, ajaib ya. itulah Baik. hebatnya Tuhan Yesus karena Hmm. Tuhan Yesus itu eh, berfungsi menjadi tiga fungsi. Ada fungsi Roh Kudus, Pak. Roh Hmm. Kudus itulah yang berbicara dan menjelaskan kepada Musa pada waktu itu. Hmm. Terus? Gitu, Pak. Ya. Tidak ini Pak. Di sini bunyinya jelas Pak, dijelaskan di sini. Berfirmanlah Tuhan dalam hati. Ketika Tuhan berfirman Pak, siapa orang yang punya kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan ini? Sedangkan Ya, kita itulah sebagai Roh Kudus. manusia saja Pak, sebagai manusia saja Pak, ketika kita berbicara dalam hati, tidak mungkin yang namanya kita itu bisa mendengar. Bapak Ya. berbicara dalam hati, saya tidak mungkin mendengar Pak. Mau setinggi Kan adanya apapun orang kudus. itu, mau sesakti apapun dia, baik itu seperti Angling Dharma ataupun Brahma Kumbara, ini tidak akan sanggup Pak untuk mendengar ketika Tuhan Ya berfirman itu dalam hati. begini, Pak. Begini, Pak Mahadewa, itu kan kalau menurut logika manusia, menurut akal manusia. Tapi kalau menurut cara kerja Tuhan yang tidak terbatas, segala sesuatu itu mungkin. Tuhan itu satu, tapi dia tiga fungsi. Ada fungsi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang berfungsi untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu. Makanya Lantas yang siapa yang mendengarkan mengerti, siapa itu Pak? Yang mengerti mendengarkan begini, siapa Pak? siapa yang mengerti apa yang ada di dalam roh kita, ya roh kita sendiri. Nah, Roh Kudus itulah yang berbicara kepada Musa, makanya Musa tulis itu. Musa tulis di dalam sebuah kitab, itulah kitab Kejadian. Terus? Ya seperti itu, Pak.
Tidak, Pak. Makanya saya Begini, Pak. beritahu, Kita saya beritahu begini, gini penjelasannya begini ya. Itulah di dalam kekristenan itu sangat sempurna, Pak. Makanya ada 3 fungsi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. saya Nah, tidak menanyakan siapa itu, yang Pak. Saya itu tidak kan menanyakan begini. fungsi itu, Pak. Ya, begini Pak, tolong kalau saya lagi jelaskan, tolong Bapak diam Baik. dulu ya, supaya Bapak bisa Baik, paham. silakan. Baik, Oke. silakan. Kitab Kejadian itu ditulis setelah 2500 tahun dari manusia pertama. Ya, ditulis oleh Musa. Siapa yang memberitahu kepada Musa tentang kejadian di Taman Eden dengan manusia pertama? Yaitu juga Roh Kudus. Makanya di dalam kekristenan itu ada 3 fungsi. Ada fungsi Bapa, fungsi Anak, dan fungsi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada hamba-hambanya cerita yang sebenarnya gitu loh. Lantas pada saat Tuhan berfirman dalam hati, apakah Nabi Musa bisa mendengarkan itu, Pak? Nabi Musa tidak mendengarkan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam Allah itu sendiri, dia yang mengerti, dialah yang jelaskan kepada Musa. Di sini tidak ada penjelasan Roh Kudus, Pak. Di sini, Pak. Jadi Bapak jangan ngarang cerita. Di sini nggak usah ngarang cerita, Bapak. Di sini jelas disebutkan, berfirmanlah Tuhan dalam hati. Sebentar, Pak, diam dulu. Bapak jangan memaksakan otak Bapak di sini. Bapak kan bertanya, saya jelaskan. Bapak kalau tidak percaya, ya Bapak silakan keluar dari link ini. Bukan tidak percaya, Pak. Justru di sinilah. Ya, artinya susah ya dijelaskan sejelas apapun, tetap aja mereka